Barnabas Sarikromo tidak bisa dilepaskan dari sejarah keberadaan Buah Maria Sendang Sono. Siapakah Sarikromo? Apa peranannya dalam sejarah misi Katolik di Pulau Jawa, khususnya Jawa Tengah itu? Bersama kami, Piapir, Paroki Santa Maria Fatima Magelang, kita akan mengenal sosok beliau. Ada suatu peristiwa yang akan selalu dikenang dalam sejarah penyebaran agama Katolik di Sendang Sono ini, yaitu ketika Pak Barnabas Sarikromo ini pergi ke Muntilan untuk berobat karena kakinya sakit. Kala itu Romo Van Lith dan Bruder Kristen ini melihat beliau, kemudian mereka berdua merawat Pak Barnabas ini hingga sembuh. Tempat merawat beliau ini sekarang dikenal dengan RSUD Muntilan. Dan ada hal yang menarik di sini, yaitu Pak Barnabas ketika sembuh itu tidak hanya sembuh secara fisik, tapi juga beliau ingin mempelajari agama Katolik lebih dalam. Beliau yang bernama asli Bapak Sariman ini akhirnya dibaptis pada tanggal 20 Mei 1904 dengan nama baptisnya Barnabas yang diberikan oleh Romo Van Lith. Sebelum menjadi sosok Barnabas Sarikromo, Pak Sariman ini merupakan orang yang cukup dipercayakan di Dusun Kejoran karena ilmu kebatinan yang ia tekuni melalui puasa dan meditasi. Banyaknya warga yang datang untuk mendapatkan nasihat dari beliau sehingga beliau dianggap guru kejawen pada saat itu. Namun hal itu berganti semenjak penyakitnya yang tak kunjung sembuh dan akhirnya beliau pergi ke Muntilan dan bertemu dengan Romo Van Lith. Pada tanggal 14 Desember 1904, sebanyak 171 orang dibaptis oleh Romo Van Lith di tempat ini. Orang-orang tersebut adalah kerabat Pak Barnabas dan warga setempat. Tepat setelah 25 tahun peristiwa pembaptisan tersebut, tempat ini diresmikan oleh Romo Pentaler sebagai tempat ziarah Gua Maria Lourdes Sendang Sono. Hari ini kita belajar keutamaan-keutamaan hidup yang dimiliki Barnabas Sarikromo, yaitu cerdas, prihatin bersedia hidup susah, tekun, berbagi, melayani, beriman percaya, kerjasama, berani, berjuang, peduli, sederhana, rendah hati, bertanggung jawab, mandiri, dan jujur. Keutamaan hidup itu menjadi pegangan untuk hidup dalam terang. Terang itu adalah berkembang dan tegaknya kerajaan Allah dalam kehidupan berbangsa dan bergereja yang penuh damai. Barnabas Sarikromo menunjukkan bahwa cacatnya tidak menjadi halangan untuk bermisi. Dalam hidup, kita seringkali mengalami begitu banyak tantangan hidup. Teladan Barnabas Sarikromo menunjukkan betapa akhirnya tantangan hidup bukanlah halangan untuk bermisi. Bermisi bisa dimulai dengan hal yang kecil dan sederhana, yakni dengan membagikan kepada orang-orang di sekitar kita tentang kasih Tuhan yang kita rasakan sampai dengan saat ini. Karena mewartakan kerajaan Allah bukan hanya sekedar berbicara tentang ajaran dan firman-Nya, namun bersaksi melalui sikap dan cara hidup kita di tengah keluarga maupun masyarakat. Itulah misi atau perutusan kita sebagai umat Allah.